Namaku Bagas. Aku bekerja sebagai pengantar galon air minum. Setiap pagi, aku berangkat dari depo, mencatat alamat, lalu keliling kampung sampai sore. Pekerjaan ini sederhana. Datang, antar, terima tanda tangan, selesai. Tidak pernah ada hal aneh. Sampai alamat itu muncul. Di catatan pengantaran hari itu, satu alamat terlihat berbeda. Bukan karena lokasinya jauh, tapi karena tidak ada nama pemesan. Hanya tertulis, ujung gang, 1 galon. Awalnya aku mengira itu kesalahan admin. Tapi statusnya sudah lunas, dan alamatnya jelas. Aku tetap berangkat. Gang itu sempit. Motor harus jalan pelan, karena kanan kiri rumahnya rapat. Semakin ke dalam, suasananya makin sepi. Di ujung gang, aku melihat sebuah rumah. Catnya tidak baru, tapi terawat. Pintunya tertutup rapat. Dan satu hal yang langsung menarik perhatianku. Lampu terasnya menyala terang, padahal hari masih sore. Aku berhenti di depan pagar. Tidak terkunci. Aku membuka sedikit dan memanggil pelan. "Permisi." Tidak ada jawaban. Aku ulangi sekali lagi. Tetap tidak ada suara. Saat aku hendak menaruh galon di depan pagar saja, suara itu terdengar dari dalam rumah. "Masuk saja." Suaranya tenang. Tidak terdengar marah, tidak terdengar ramah. Aku ragu sebentar, lalu membuka pintu. Begitu masuk, hal pertama yang kurasakan adalah dingin. Bukan dingin AC, tapi dingin rumah yang jarang ditempati. Ruang tamunya bersih, terlalu bersih. Tidak ada sofa, tidak ada kursi, tidak ada foto keluarga di dinding. Lampu menyala di semua ruangan. Aku membawa galon ke arah dapur, dan di sanalah aku melihatnya. Beberapa galon kosong tersusun rapi, lebih dari 10. Semua dalam kondisi bersih, tapi bagian bawahnya masih basah, seolah baru saja dipakai. Aku menaruh galonku di sampingnya. Di situ saja, suara itu terdengar lagi, masih dari arah dalam rumah. Aku tidak melihat siapapun. Aku juga tidak berani mencari. Aku segera keluar. Di luar, aku menarik nafas panjang. Entah kenapa dadaku terasa berat. Saat aku menutup pagar, aku sempat menoleh sekali lagi. Lampu rumah itu masih menyala, terang, tidak berkedip. Sore itu, aku pulang dengan perasaan tidak nyaman. Kupikir selesai sampai di situ. Tapi keesokan harinya, alamat itu muncul lagi di catatan pengantaran. Masih tanpa nama, masih 1 galon. Dan kali ini, di kolom catatan kecil tertulis satu kalimat. Seperti kemarin. Keesokan harinya, aku kembali melihat alamat itu di catatan pengantaran. Masih sama, ujung gang, 1 galon, tanpa nama. Aku sempat menatap layar ponsel agak lama, bukan ragu untuk mengantar, tapi karena satu kalimat kecil yang tertulis di catatan tambahan. Seperti kemarin. Aku tidak ingat pernah menulis catatan apapun, dan biasanya catatan tambahan hanya diisi oleh pemesan. Aku tetap berangkat. Gang itu masih sama, sunyi, sempit, dan rumah di ujungnya masih berdiri dengan lampu teras menyala, padahal matahari belum tenggelam. Kali ini aku tidak membuka pagar langsung. Aku berdiri sebentar, memperhatikan. Tidak ada suara televisi, tidak ada suara orang, tidak ada tanda-tanda rumah itu benar-benar ditinggali. Aku memanggil pelan, "Permisi." Tidak ada jawaban. Aku hampir saja meletakkan galon di depan pagar, sampai suara itu terdengar lagi. "Taruh di dapur." Suaranya sama, tenang, datar. Aku masuk. Suhu di dalam rumah terasa lebih dingin dibanding kemarin. Lampu masih menyala di setiap ruangan. Tidak ada yang berubah. Sampai aku masuk ke dapur. Galon-galon kosong itu masih ada. Jumlahnya bertambah. Aku yakin kemarin tidak sebanyak ini. Bagian bawahnya masih basah, dan kali ini lantai dapur juga lembab seolah baru dipel.
Aku menaruh galonku di tempat yang sama. Aku menunggu. Biasanya setelah galon ditaruh, pemesan akan muncul atau setidaknya mengucapkan terima kasih. Tidak kali ini. Aku berdiri beberapa detik terlalu lama. Dan tanpa sadar, aku memperhatikan satu hal lain. Di rumah itu, tidak ada jam. Bukan hanya di ruang tamu, di dapur juga tidak ada. Tidak ada jam dinding, tidak ada jam meja. Padahal hampir semua rumah pasti punya satu. Aku keluar tanpa berkata apa-apa. Saat menutup pintu, aku mendengar suara langkah dari dalam rumah. Bukan mendekat, seperti berjalan menjauh. Dalam perjalanan pulang, aku mampir ke warung kecil dekat gang itu. Aku bertanya ke penjaganya, seorang ibu tua. "Bu, rumah di ujung gang itu masih ada yang tinggal?" Ibu itu terdiam sebentar. Tangannya berhenti menghitung uang. "Yang mana?" tanyanya. "Yang lampunya selalu nyala." Ibu itu menatapku lama, lalu berkata pelan, "Itu rumah kosong." Aku tertawa kecil. "Mungkin cuma jarang keluar, Bu." Ibu itu menggeleng. "Sudah lama kosong." Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi ibu itu langsung memalingkan wajah, seperti tidak ingin melanjutkan pembicaraan. Malamnya, saat aku sampai di rumah, ponselku berbunyi. Notifikasi order masuk. Alamat yang sama, masih 1 galon. Dan di catatan tambahan tertulis, besok juga. Sejak hari itu, aku mulai memperhatikan satu hal kecil yang sebelumnya kuanggap biasa. Lampu rumah itu tidak pernah mati. Pagi menyala, sore menyala, malam tetap menyala. Bahkan ketika hujan turun dan listrik di beberapa rumah sekitar gang itu padam, lampu rumah di ujung gang tetap terang. Aku tahu. Karena suatu sore, saat aku kembali mengantar galon, suasana gang terlihat lebih gelap dari biasanya. Beberapa rumah menyalakan lilin. Ada yang duduk di teras, mengeluh soal listrik. Tapi di ujung gang, rumah itu menyala paling terang. Aku berhenti sejenak sebelum masuk. Untuk pertama kalinya, aku merasa seperti sedang diperhatikan. Bukan orang, tapi oleh rumah itu sendiri. Aku membuka pagar. Kali ini, pintu sudah terbuka sedikit, seolah menungguku. Aku masuk tanpa dipanggil. Di dalam, suasananya sama, bersih, dingin. Lampu menyala di semua ruangan. Aku menuju dapur. Galon kosong bertambah lagi. Jumlahnya sudah jauh lebih banyak dari hari pertama aku datang. Disusun rapi, semuanya basah di bagian bawah. Aku menaruh galon yang kubawa. Saat aku berbalik, suara itu terdengar. "Kamu datang tepat waktu." Aku terdiam. Itu pertama kalinya suara itu menanggapi kehadiranku secara langsung. Bukan perintah, bukan arahan, seperti sebuah penilaian. Aku tidak menjawab. Aku keluar secepat mungkin. Di luar, aku bertemu Bu Rukmi, ibu tua yang kemarin kutemui di warung. Ia sedang menyapu halaman rumahnya. Aku memberanikan diri bertanya, "Bu, lampu rumah itu kenapa nggak pernah mati?" Bu Rukmi berhenti menyapu. Ia tidak langsung menoleh ke arahku. "Kalau mati," katanya pelan, "rumah itu jadi kosong beneran." Aku bingung. Maksudnya? Bu Rukmi akhirnya menatapku. "Lampu itu tanda," katanya. "Kalau masih nyala, berarti masih ada yang datang." "Datang siapa, Bu?" tanyaku. Bu Rukmi menggeleng. "Jangan tanya itu." Ia lalu melanjutkan menyapu, seolah pembicaraan selesai. Malamnya, Doni, teman kerjaku, mengajakku ngopi setelah pulang kerja. Aku ceritakan sedikit soal alamat aneh itu. Tidak semua, hanya bagian lampu yang tidak pernah mati. Doni tertawa kecil. "Hahaha, mungkin genset?" Aku mengangguk, walau aku sendiri tidak yakin. Sebelum pulang, ponselku kembali berbunyi. Order masuk. Alamat yang sama, masih 1 galon. Tapi kali ini catatan tambahannya berbeda. Bukan perintah,
Bukan pengingat, hanya satu kalimat pendek. Jangan biarkan gelap. Sejak catatan itu muncul, pikiranku tidak pernah benar-benar tenang. Jangan biarkan gelap. Kalimat itu terus terngiang, bahkan saat aku sedang mengantar galon ke tempat lain. Aku mulai datang ke rumah di ujung gang itu lebih awal dari biasanya. Bukan karena diminta, tapi karena takut terlambat. Sore itu, langit masih terang saat aku sampai. Lampu rumah itu tetap menyala, seperti biasa. Aku masuk tanpa memanggil. Entah sejak kapan, aku merasa tidak perlu lagi mengetuk. Di dalam rumah tidak ada perubahan besar. Lampu masih menyala di semua ruangan. Udara masih dingin. Aku menuju dapur. Galon kosong bertambah lagi. Sekarang jumlahnya cukup banyak sampai aku harus berhenti sebentar untuk menghitungnya. Aku tidak selesai menghitung, karena suara itu terdengar lagi. Kamu kelihatan capek, Gas. Aku berhenti melangkah. Itu pertama kalinya suara itu menyebut namaku. Aku yakin, aku tidak pernah memperkenalkan diri. Aku juga tidak pernah menulis namaku dimanapun di rumah itu. Aku menaruh galon dengan tangan gemetar. Bapak atau ibu? Tanyaku ragu. Tidak ada jawaban langsung. Beberapa detik kemudian, suara itu terdengar lagi. Masih dari arah dalam rumah. Masih tenang. Kamu tidak perlu tahu. Aku memilih diam. Aku keluar tanpa menoleh. Di luar rumah dadaku terasa sesak. Bukan karena takut saja, tapi karena ada perasaan aneh. Seperti aku sudah terlalu dikenal. Malam itu, di depo, aku bertemu Doni. Ia melihat wajahku dan langsung bertanya, "Lu kenapa?" Aku menceritakan semuanya, lebih jujur dari sebelumnya. Tentang rumah kosong, lampu yang tidak pernah mati, dan suara yang tahu namaku. Doni tidak tertawa kali ini. Ia diam cukup lama, lalu berkata, "Gas, gue nggak mau ikut ke alamat itu." Aku menatapnya. "Kenapa?" "Gue pernah antar ke sana, sekali," katanya pelan. Habis itu, orderan atas nama rumah itu hilang dari akun gue. Aku merinding. "Terus?" Doni menggeleng. Gue nggak mau bahas. Malam itu, sebelum tidur, ponselku berbunyi lagi. Order masuk, alamat yang sama, masih 1 galon. Tapi ada tambahan baru di catatan pengantaran. Bukan perintah, bukan ancaman. Hanya 1 kalimat yang membuat tanganku dingin saat membacanya. Besok datang sendiri. Pagi itu aku sengaja tidak memberitahu siapapun soal order ke rumah di ujung gang. Biasanya aku berangkat bareng Doni atau setidaknya pamit ke orang depo. Kali ini tidak. Seperti yang diminta. Jalan menuju gang terasa lebih panjang dari biasanya. Padahal rutenya sama. Saat aku sampai, suasana sekitar terlihat normal. Anak-anak bermain di ujung gang, beberapa motor lewat. Tapi, begitu aku melangkah lebih dekat ke rumah itu, suasana langsung berubah. Lebih sunyi. Lampu teras masih menyala, meski matahari sudah cukup tinggi. Aku membuka pagar. Tidak ada suara sambutan. Tidak ada perintah. Aku masuk. Di dalam rumah, lampu menyala lebih terang dari sebelumnya. Seolah semua lampu baru saja diganti. Aku langsung ke dapur. Galon kosong kini memenuhi satu sisi ruangan. Disusun rapi seperti sengaja dihitung. Jumlahnya sama dengan jumlah hari aku datang. Aku menelan ludah. Saat aku menaruh galon, suara itu terdengar lagi. "Kamu datang sendiri. Bagus." Nada suaranya datar, tapi ada kesan puas. "Apa yang Bapak mau?" tanyaku akhirnya. Ada jeda cukup lama sebelum suara itu menjawab. "Kami butuh orang yang konsisten." Aku mengerutkan kening. "Kami?" Tidak ada jawaban. Sebaliknya, lampu dapur meredup sesaat, lalu menyala kembali. Aku merasakan dingin menjalar dari lantai ke telapak kakiku. "Kamu boleh berhenti," suara itu melanjutkan. "Tapi jangan sekarang." Aku tidak mengerti maksudnya. Aku keluar tanpa menunggu penjelasan. Saat aku melangkah keluar pagar, aku melihat Bu Rukmi berdiri di depan rumahnya.
Ia menatapku dengan wajah khawatir. "Kamu sudah terlalu jauh," katanya pelan. "Apa yang sebenarnya ada di rumah itu, Bu?" tanyaku. Bu Rukmi menghela napas panjang. "Dulu rumah itu tempat orang-orang singgah," katanya. "Bukan untuk tinggal." "Singgah siapa, Bu?" Ia menggeleng lagi. "Yang butuh terang." Aku terdiam. Malamnya aku menerima pesan dari Doni. "Gas, akun gue diblok sementara. Katanya ada aktivitas aneh." Aku belum sempat membalas, karena ponselku kembali berbunyi. Order masuk. Alamat yang sama. Masih 1 galon. Catatan tambahannya pendek. Dan untuk pertama kalinya terasa seperti peringatan. Jangan ajak orang lain. Sejak pesan itu muncul, aku mulai sadar satu hal. Aku tidak lagi menunggu order. Order itu yang menungguku. Setiap hari, di jam yang hampir sama, notifikasi itu selalu datang. 1 galon. Alamat yang sama. Tidak pernah lebih, tidak pernah kurang. Aku mencoba menunda sekali, hanya setengah jam. Saat aku belum berangkat, ponselku bergetar lagi. Bukan order baru, tapi pesan dari sistem. Pengantaran tertunda. Aku tidak pernah melihat pesan seperti itu sebelumnya. Aku berangkat. Saat sampai di gang, aku melihat sesuatu yang berbeda. Lampu rumah itu lebih redup dari biasanya. Aku mempercepat langkah. Begitu aku membuka pagar, lampu teras langsung kembali terang, seolah menunggu. Di dalam rumah, suasana terasa lebih berat. Udara lebih dingin. Lampu tetap menyala, tapi tidak seterang kemarin. Aku masuk ke dapur. Galon kosong masih ada. Jumlahnya tidak bertambah. Suaranya terdengar pelan, tapi dekat. "Kamu hampir terlambat." Aku menelan ludah. Apa yang terjadi kalau saya tidak datang? Ada jeda. "Gelap," jawabnya singkat. Lampu dapur berkedip sesaat. Aku tidak bertanya lagi. Saat aku keluar rumah, aku melihat Bu Rukmi duduk di terasnya. Ia menatap ke arah rumah itu, bukan ke arahku. "Kamu tahu kenapa rumah itu tidak pernah gelap?" katanya, tanpa menoleh. Aku menggeleng. "Karena kalau gelap," lanjutnya, "yang singgah tidak bisa pulang." Aku berhenti melangkah. "Pulang kemana, Bu?" Bu Rukmi akhirnya menatapku. "Ke tempat mereka seharusnya." Malam itu, Doni menelponku. Suaranya terdengar panik. "Gas, gue mimpiin rumah itu." Aku terdiam. "Gue nggak pernah ke sana lagi, tapi tiap tidur lampunya ada di kepala gue," katanya. "Lu yakin aman?" Aku tidak tahu harus menjawab apa. Telepon terputus. Beberapa detik kemudian, ponselku berbunyi lagi. Order masuk. Alamat yang sama, masih 1 galon. Dan catatan tambahannya membuatku sadar, aku sudah tidak punya banyak waktu. Terang mulai berkurang. Hari itu, aku tidak langsung berangkat. Bukan karena berani, tapi karena lelah. Tubuhku capek, pikiranku penuh. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku bertanya pada diri sendiri, sampai kapan? Notifikasi order tetap masuk. 1 galon. Alamat yang sama. Tidak ada catatan tambahan. Justru itu yang membuatku semakin tidak tenang. Aku tetap berangkat. Saat sampai di gang, suasananya berbeda. Lebih sepi dari biasanya. Beberapa rumah yang biasanya terbuka, kini tertutup. Dan rumah di ujung gang itu, lampunya masih menyala, tapi redup. Sangat redup. Aku berlari kecil. Begitu aku membuka pagar, tidak ada reaksi. Lampu tidak bertambah terang seperti biasanya. Aku masuk. Di dalam rumah, beberapa lampu sudah mati. Lorong terasa lebih panjang. Bayangan menempel di dinding. Aku melangkah ke dapur. Galon kosong masih ada. Tapi sekarang ada 1 galon yang retak di bagian bawahnya.
Air menetes pelan ke lantai. Suara itu terdengar lebih dekat dari sebelumnya. Terang hampir habis. Aku menghela napas. Apa yang sebenarnya Bapak mau dari saya? Kali ini jawabannya datang cepat. Kamu sudah menjaga cukup lama. Aku terdiam. Sekarang, lanjut suara itu. Kami butuh pengganti. Aku merasa tenggorokanku kering. Pengganti siapa? Lampu dapur berkedip. Satu persatu. Kamu. Aku mundur selangkah. Saya cuma nganter galon, kataku. Saya bukan siapa-siapa. Ada jeda lama. Kami tahu, jawabnya. Itu sebabnya kamu cocok. Aku menoleh ke arah pintu. Lampu teras terlihat sangat redup dari dalam. Kalau saya pergi, tanyaku pelan. Terang akan padam. Dan kalau padam, tidak ada jawaban. Yang terdengar hanya tetesan air dari galon retak itu. Aku berdiri lama di dapur, menatap galon-galon kosong, menatap lampu yang hampir mati. Akhirnya, aku melangkah keluar. Di depan pagar, Burukmi berdiri. Wajahnya terlihat sangat tua hari itu. Kamu masih bisa pulang, katanya. Tapi rumah itu, tidak. Aku menatap lampu teras sekali lagi. Lalu aku pergi. Keesokan harinya, aku tidak lagi mendapat order ke alamat itu. Tidak hari itu. Tidak hari berikutnya. Beberapa minggu kemudian, aku kembali melewati gang itu. Rumah di ujung gang itu gelap. Benar-benar gelap. Dan entah kenapa, untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku bisa tidur nyenyak. Tapi sampai sekarang, setiap kali aku melihat lampu yang menyala terlalu lama, aku selalu teringat satu hal. Terang tidak pernah gratis.